Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Saudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Palmerah, Jakarta. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rantai pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai standar dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Palmerah, Jakarta Selasa pagi 2 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan sarana, sistem operasional, serta rantai pendukung program pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Peninjauan diawali dengan kunjungan ke area greenhouse, menjadi bagian dari sistem pendukung penyediaan bahan pangan bergizi. Di area ini, Presiden mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan fasilitas yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan pangan. Selanjutnya, Kepala Negara meninjau fasilitas hidroponik dan bioflok yang menjadi contoh penerapan sistem terpadu dalam mendukung ketersediaan pangan sehat dan berkualitas. Peninjauan ditutup dengan kunjungan ke dapur utama SPPG yang menjadi pusat produksi makanan bergizi. Presiden menyaksikan langsung proses pengolahan hingga pengemasan makanan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan program pemenuhan gizi berjalan terintegrasi dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, program makan bergizi gratis tak hanya menjadi sarana pemenuhan gizi bagi pelajar, tetapi juga menjadi momen interaksi hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan para siswa. Dalam kunjungannya ke SMP Negeri 111 Palmerah, Jakarta Barat, Presiden Prabowo mendengarkan langsung beragam cita-cita dan harapan generasi muda. Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 111 Palmerah, Jakarta Barat Selasa siang 2 Juni 2026. Dalam kunjungan ini, Prabowo memastikan program berjalan dengan baik sekaligus menyapa dan berinteraksi langsung dengan para pelajar. Suasana hangat terlihat saat Prabowo menanyakan cita-cita para siswa. Pertanyaan sederhana ini langsung disambut antusias para pelajar yang berebut menyampaikan impian mereka di hadapan kepala negara. Seorang siswa laki-laki menarik perhatian saat dengan penuh semangat menyatakan keinginannya untuk menjadi presiden. Mendengar hal tersebut, Prabowo memberikan senyum dan pesan singkat agar sang siswa terus belajar demi meraih cita-citanya. Tak hanya itu, sejumlah siswa lain juga mengungkapkan mimpi mereka menjadi pemain sepak bola. Presiden Prabowo memberikan motivasi agar mereka terus berlatih dan berprestasi, serta mendorong generasi muda untuk berani bermimpi besar dan bekerja keras demi masa depan Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri saat peringatan Hari Lahir Pancasila, menunjukkan persatuan para tokoh bangsa saat berbagi tantangan global. Menurut Bahtra, sikap Prabowo merangkul seluruh elemen bangsa patut menjadi teladan bagi generasi muda dan elit politik. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Keakraban Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarno Putri saat peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi perbincangan publik. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
pada Selasa 2 Juni 2026 menilai momen tersebut mencerminkan persatuan para pemimpin nasional dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan geoekonomi global. Bahtra menilai sikap Prabowo yang terus menghormati para pemimpin terdahulu menunjukkan pentingnya gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Menurutnya sikap tersebut patut dicontoh oleh generasi muda maupun para elit politik. Bahtra juga menilai keakraban yang terlihat dalam berbagai momen menunjukkan kuatnya hubungan persahabatan antara Prabowo dan Megawati. Menurutnya keduanya memiliki sejarah hubungan yang panjang sehingga kedua tokoh tersebut kerap menunjukkan kedekatan di berbagai kesempatan. Patut dicontoh sikap seperti ini. Yang paling penting yang ketiga adalah itu juga menunjukkan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, persahabatan beliau kita bisa lihat bahwa itu adalah persahabatan yang sangat kuat dan kalau kita lihat historinya memang Pak Prabowo dengan Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama, cukup panjang. Jadi mungkin itu semua yang menyebabkan bahwa di setiap momentum, setiap pertemuan Pak Prabowo memperlihatkan keakraban yang lebih tentu dengan Ibu Mega dibanding yang lain. Terkait hubungan pemerintah dan PDI Perjuangan, Bahtra menilai hingga kini partai tersebut tetap mendukung program prioritas pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Menurut Bahtra, kritik disampaikan merupakan bagian dari demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Kalau kita sih ya bahwa PDIP misalnya sampai hari ini juga kita lihat teman-teman PDIP, saya juga di Komisi 2 mereka selalu mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo, terutama yang menyangkut soal kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak. Saya lihat sih seperti hari ini ya, dan Gerindra Pak Prabowo juga sudah menyampaikan di pidato pada saat paripurna DPR bahwa beliau juga nggak anti kritik dan bahkan berterima kasih kepada PDIP yang senantiasa mengingatkan kalau ada hal-hal yang mungkin dianggap bagi PDIP kurang tepat. Tetapi kan kita menghargai kritik, ya inilah bangsa kita, bangsa demokrasi, kita harus menghargai semua pendapat, menghargai semua kritikan, dan itu vitamin bagi pemerintah terus kemudian untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat agar sasarannya juga tepat kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri begitu akrab saat menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta, Senin 1 Juni 2026. Usai upacara, keduanya terlihat berjalan bersama sambil berbincang dan tersenyum. Restu Wulandari, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irfani mendorong evaluasi menyeluruh pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB tahun 2026. Selain menyoroti masih ada kecurangan, DPR juga meminta batas waktu jalur mandiri dipertegas agar tidak merugikan perguruan tinggi swasta. Dalam rapat evaluasi bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani menyebut pelaksanaan SPMB tahun ini masih menemukan berbagai celah kecurangan. Meski demikian, Kemendikti Saintek disebut telah melakukan evaluasi dan langkah mitigasi untuk perbaikan ke depan. Komisi 10 juga meminta agar penerimaan mahasiswa baru atau mabar melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri dibatasi hanya sampai Juli. Kebijakan ini dinilai penting agar perguruan tinggi swasta tetap memiliki kesempatan menerima mahasiswa baru setelah proses seleksi di kampus negeri berakhir. Jalur penerimaan mandiri. Kami di Komisi 10 berharap kepada Mendikti Saintek agar penerimaan mahasiswa baru melalui PTN ini harus ada batasan waktunya. Kalau sebelum-sebelumnya sampai dengan Oktober, bahkan ada yang sampai dengan akhir Oktober, sehingga menutup keran bagi perguruan tinggi swasta untuk menerima mahasiswa. Nah, kami sudah sepakat tadi di dalam bahwa jalur mandiri hanya dibuka sampai dengan bulan Juli. Seluruh prosesnya tuntas pada bulan Juli. Setelah itu, silakan yang tidak tertampung di negeri untuk mendaftar di kampus-kampus swasta. Terkait marak praktik joki dan kecurangan saat seleksi, Komisi 10 meminta peningkatan teknologi pengawasan serta pengetatan waktu pendaftaran dan pelaksanaan tes. Langkah ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak oknum yang memanfaatkan celah dalam proses SPMB. Nah, sehingga kami meminta untuk mempersempit ruang tersebut, katakanlah teknologi ditingkatkan, kemudian terkait dengan waktu pelaksanaan dan waktu pendaftaran juga harus dipersempit agar tidak ada ruang lagi bagi para oknum
untuk melakukan kecurangan-kecurangan di dalam pelaksanaan dari SPMB tersebut. Sebelumnya panitia SNPMB 2020 menemukan puluhan kasus kecurangan dalam pelaksanaan UTBK, SNBT, termasuk dugaan penggunaan joki dan alat terlarang saat ujian berlangsung. DPR berharap hasil evaluasi bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan SPMB tahun 2027 berjalan lebih ketat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh peserta. Restu Wulandari, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Dan kemana-mana pemirsa, usai jeda masih ada informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, kasus dugaan korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional memasuki babak baru. Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama 2 mantan Wakil Kepala BGN. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli titik SPPG setelah sebelumnya penyidik menggeledah kantor Badan Gizi Nasional. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, resmi ditahan Kejaksaan Agung setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pantauan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Dadan keluar dari gedung pemeriksaan pada hari Rabu, sekitar pukul 17.12 WIB. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, ia langsung digiring menuju mobil tahanan. Tak hanya Dadan, Kejaksaan Agung juga menahan 2 mantan wakil kepala BGN, yaitu Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung. Keduanya turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Sebelum penetapan tersangka dan penahanan, penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Penggeledahan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum merinci konstruksi perkara, termasuk besaran kerugian negara dalam dugaan korupsi jual beli titik SPPG tersebut. Penyidik menyatakan proses penyidikan masih berlangsung dan pendalaman terhadap perkara ini terus dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Dan sampai hari ini, sampai siang ini pun masih ada beberapa perbedaan di tempat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Bentar, ada yang dari sebelah sini? Kejaksaan Agung resmi menetapkan dan menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama 2 mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus korupsi jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Berikut pernyataan Kejaksaan Agung terkait perkembangan penyidikan dan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Selain kantor MPG ada juga rumah kediaman para tersangka. Dan sampai hari ini, sampai siang ini pun masih ada beberapa perbedaan di tempat-tempat lain. Perhitungan masih berjalan, Mas Apeng. Jadi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan berapa total pastinya. Ya, kami masih berjalan terus nih sampai sekarang, masih berjalan begitu. Ada banyak yayasannya banyak. Seluruh Indonesia ada banyak. Oke. Yang dimaksud terafiliasi di sini adalah terafiliasi secara melawan hukum ya, terafiliasi secara melawan hukum ya, dan konflik kepentingan di situ ya. Kalau masalah pengembangan, selama ada bukti baru, tentu kita akan kembangkan karena penyidikan memang baru mulai. Oh, pengadaan barang dan jasa sudah terrealisasi, semuanya sudah terrealisasi. Cukup ya? Cukup. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kantor Kebon Sirih, Jakarta. Karyawan tertahan di lobi dan pengamanan diperketat. Kejaksaan Agung atau Kejagung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta pada Rabu 3 Juni 2026. Sejumlah awak media tertahan di pintu gerbang kantor BGN. Karyawan BGN hanya bisa masuk sampai lobi kantor. Saat penggeledahan, kondisi di luar kantor BGN tak ada yang istimewa. Karyawan berdatangan, mobil-mobil terparkir, pengamanan diperketat.
Penggeledahan dimulai jam 02 dini hari. Total ada 3 hingga 4 mobil kejaksaan masuk ke kantor BGN. Sebelumnya PLH, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Jeffrey membenarkan penggeledahan Korps Adiaksa di kantor BGN. Penggeledahan dilakukan penyidik Direktorat Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung. Jeffrey tidak menjelaskan secara detail mengenai kasus yang membuat kantor BGN digeledah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengevaluasi pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional. Berdasarkan hasil evaluasi, Dadan Hindayana, Lodewijk Paulus, dan Sony Sanjaya diberhentikan dari jabatan mereka. Pengumuman pencopotan disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Muhammad Kodari di Istana Kepresidenan pada Selasa 2 Juni 2026. Keputusan ini diambil Presiden Prabowo setelah melalui proses pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap para pimpinan BGN. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai penunjukan Nanik Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN menggantikan Dadan Hindayana merupakan pilihan yang tepat. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional terhitung sejak Selasa 2 Juni 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai penunjukan Nani Sudaryati Dayang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN menggantikan Dadan Hindayana merupakan pilihan yang tepat. Hal ini disampaikan Sufmi Dasko Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa malam 2 Juni 2026. Dasko menyebut Nani memiliki kinerja yang baik selama menjabat Wakil Kepala BGN sebelumnya. Lebih jauh, Dasko mengapresiasi penggantian kepala beserta wakil kepala BGN yang dilakukan pemerintah. Menurut Dasko, penggantian ini merupakan bentuk nyata pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat maupun penerima manfaat, juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan masukan dari DPR. Dasko berharap dengan evaluasi dilakukan pemerintah terhadap jajaran kepemimpinan BGN, lembaga ini bisa terus berbenah dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah. Demikian. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional terhitung sejak Selasa 2 Juni 2026. Pencopotan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sekaligus juru bicara Presiden dalam jumpa pers di kantor Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Dadan digantikan Nanik Sudaryati Dayang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. Bersamaan dengan ini, Presiden mengangkat Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Lodewijk Pusung serta Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala menggantikan Sony Sanjaya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aparat kepolisian Polda Sulawesi Selatan berhasil membongkar jaringan besar penggelapan BBM subsidi lintas provinsi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, aparat kepolisian Polda Sulawesi Selatan berhasil membongkar jaringan besar penggelapan BBM bersubsidi lintas provinsi. Diduga BBM ilegal ini akan disalurkan ke Pulau Kalimantan. Dalam operasi yang berlangsung sejak Januari hingga Mei 2026, polisi berhasil mengamankan lebih dari 229.000 liter BBM ilegal, 1 unit kapal tanker, dan 2 kapal SPOB. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel berhasil membongkar jaringan besar penggelapan bahan bakar minyak subsidi lintas provinsi. Aksi ilegal ini terungkap setelah aparat mencegat kapal tanker yang beroperasi di perairan Selat Makassar yang diduga kuat hendak menyalurkan solar subsidi ke Pulau Kalimantan.
Dalam pengungkapan awal, penyidik menyita sebanyak 120 kiloliter BBM ilegal, 2 kapal jenis self-propelled oil barge atau SPOB, 7 unit truk tangki, serta mesin pompa yang digunakan untuk memindahkan muatan BBM dari darat ke kapal. Kasus ini kemudian dikembangkan dan mengarah pada satu kapal tanker besar bernama MT Bakti 1 yang diduga menjadi bagian dari jaringan yang sama. Kapal tersebut diketahui mengangkut sekitar 700 kiloliter BBM subsidi. Namun saat berhasil dilacak, seluruh muatan BBM di dalam kapal diduga telah lebih dahulu diturunkan di wilayah Kalimantan Tengah. Kapal tanker tersebut akhirnya diamankan di wilayah Pulang Pisau pada 18 April 2026 dalam kondisi mengalami kerusakan. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan modus operandi berupa pemindahan BBM subsidi dari truk tangki ke kapal SPOB sebelum dikirim melalui jalur laut menuju Kalimantan. Rangkaian pengungkapan ini bermula pada 26 Februari 2026 saat aparat kepolisian menghadang dan mengamankan 7 unit truk tangki. Penyelidikan berlanjut hingga mengungkap aktivitas bongkar muat ilegal di atas kapal tanker. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka masing-masing berinisial SD, AD, FA, AXY, SG, RR, dan RG. Sementara 4 orang lainnya masih diburu dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dengan inisial AD, FA, RN, dan MB. 2 unit mesin Alcon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, 1 unit kapal tanker MT Bakti 1 lengkap dengan dokumen kapal, 120 KL BBM jenis biosolar. Tak hanya itu, sepanjang periode Maret hingga Mei 2026, Polda Sulawesi Selatan juga mengungkap puluhan kasus tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Tercatat, dari 37 laporan polisi di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Total barang bukti yang disita meliputi 18 unit mobil tangki, 17 kendaraan penumpang, 6 dump truk, ratusan jerigen solar, belasan tenda BBM, serta ribuan tabung LPG 3 kg. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yuhandani Raharjo Puro menegaskan pihaknya masih terus mendalami kasus ini untuk menelusuri asal-usul BBM subsidi, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan penyelundupan lintas daerah. Para tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukuman bagi para pelaku adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya resmi menetapkan Direktur Utama Travel Umroh PT Hasanah Tama Internasional atau Hanina Group berinisial ASFR sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jamaah. Kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Ibadah Umroh ini mulai terungkap ke publik setelah ratusan korban yang berasal di Widik melaporkan pihak manajemen travel Hanania ke SPKT Polda Metro Jaya pada 28 Mei 2026 lalu. Para korban menjelaskan mereka awalnya tertarik dengan promo di berbagai media sosial yang menawarkan paket umroh dengan harga 29 juta hingga 46 juta rupiah. Namun janji tinggal janji. Jemaah yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada bulan Maret dan April lalu nyatanya terlantar karena dana yang sudah disetorkan sama sekali tidak dialokasikan oleh pihak travel untuk tiket maupun hotel. Yang lebih ironis, dari hasil penyidikan mendalam pihak kepolisian, uang miliaran rupiah milik jemaah tersebut justru disedot oleh tersangka ASFR untuk kepentingan pribadinya. Sebagian besar dana digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah, membeli aset pribadi, serta menutupi masalah keuangan dan utang piutang pribadinya yang menumpuk. Hingga saat ini penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 38 korban dengan total kerugian yang sudah terverifikasi mencapai 4,2 miliar rupiah. Sementara itu total potensi kerugian dari laporan warga yang terus masuk diestimasi bisa mencapai 12 miliar rupiah lebih. Tak tinggal diam,
penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kini tengah memburu dan mengumpulkan seluruh aset, baik berupa rekening bank, dokumen berharga, maupun aset fisik lainnya yang berkaitan dengan perusahaan TV Hanania. Langkah ini diambil demi menyelamatkan sisa uang korban dan memastikan adanya proses pengembalian dana atau refund bagi para jemaah yang dirugikan. Penggelapan dana jamaah umroh yang diduga dilakukan oleh PT Hasanah Taman Nasional atau Hanania Group. Dalam perkara ini dipersangkakan diduga melanggar pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Atas perbuatan ratusan jemaah yang dizolimi ini, tersangka kini dijerat pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Penjara atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Guna mengakomodasi banyaknya korban yang belum terdata, pihak Polda Metro Jaya kini juga telah resmi membuka posko pengaduan bagi jemaah lain yang merasa menjadi korban dari Biro Travel Hanania tersebut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, dua pelaku pencopetan telepon genggam milik seorang wanita warga negara asal Belanda berhasil diringkus petugas unit reserse kriminal Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan komplotan pencopetan kawanan yang kerap beraksi di pusat keramaian seperti di pasar dan di stasiun. Tim Opsnal Reskrim Polsek Gambir langsung bergerak cepat menuju lokasi menyusul adanya laporan seorang warga negara asing yang menjadi korban pencopetan di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban adalah seorang wanita asal Belanda yang telah kehilangan telepon genggam saat berada di depan stasiun Tanah Abang. Dari hasil penyisiran dan pemeriksaan kamera CCTV di sekitar lokasi, polisi akhirnya berhasil meringkus dua pelaku pencopetan berinisial DD dan AP. Kedua pelaku berhasil dibekuk petugas saat tengah santai di sebuah kamar kos di kawasan Jatipulo, Palmera, Jakarta Barat. DD dan AP merupakan komplotan pelaku spesialis copet yang biasa beraksi di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan stasiun. Hello, I want to thank Gambir police station because Mr. Bang is find my phone what I lost here in the market. I thanks to him to find the phone. I'm so glad to him. Allah give me Shiva. This is all people what is working hard to do the best to find my phone. This is my phone what I lost and I got it. Usai mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian sektor Gambir, korban yang berada di Jakarta bersama keluarganya dalam rangka liburan akhirnya bisa kembali ke negara asal dengan membawa pulang ponselnya yang sempat hilang. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Pemirsa, aksi penjabretan di ibu kota kembali terjadi. Korbannya lagi-lagi seorang pejalan kaki. Ponsel di tangan korban yang sedang dimainkan saat berjalan kaki raib seketika usai dirampas dua pelaku berboncengan sepeda motor di Jalan Sukaryo Suryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat. Korban yang sedang berjalan kaki sambil bermain ponsel di bahu jalan tiba-tiba dipepet dua pelaku berboncengan sepeda motor dari arah Pasar Baru menuju Gajah Mada. Dalam sekejap, ponsel di tangan korban pun raib usai dirampas pelaku. Teriakan korban sontak memancing perhatian sejumlah warga yang ada di lokasi hingga aksi pengejaran pun dilakukan. Sayangnya, kedua pelaku berhasil kabur ke arah perempatan Harmoni. Aksi penjabretan yang terjadi di siang bolong ini membuat warga dan para pelaku usaha resah. Pasalnya, di lokasi tersebut cukup rawan aksi kejahatan jalanan seperti penjabretan dan curanmor. Para pelaku bahkan tak segan-segan melukai korbannya jika melawan atau berusaha mencegah. Lihat sih, tahu-tahu jambret gitu. Pelakunya ada berapa orang, Bang? Kayaknya berdua. Naik motor. Bang, kalau di sini emang sering atau gimana, Pak? Sering kejadian, Pak. Resah nggak sih, Bang, kalau sering kejadian gitu, Bang? Ya, saya juga was-was juga. Dan itu kan saya suka nongkrong di situ. Warga dan pelaku usaha di sekitar lokasi berharap adanya upaya nyata dari petugas kepolisian untuk menggelar patroli keliling pada pagi hingga malam hari agar tidak ada lagi yang menjadi korban para pelaku kejahatan. Kejadian ini juga selayaknya menjadi bahan perhatian kita semua agar tidak bermain ponsel saat berada di tempat umum mengingat rawannya tingkat keamanan kota Jakarta saat ini. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini, dan untuk memperbarui informasi Anda jangan lupa saksikan Berita Nasional Petang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ria Saudis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.